Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, khususnya jemaat Tuhan di Gereja FKL Surakarta. Hari ini kita mengenang, kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebelum kita mendengarkan firman, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih anugerah-Mu. Kami sangat diberkati bersama dengan keluarga kami. Kami dapat beribadah dengan baik, kami dapat memuji, menyembah Tuhan dengan baik. Sekarang tiba waktunya untuk kami mendengarkan pesan Tuhan bagi kami semua, kenaikan Tuhan Yesus yang membawa berkat bagi kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, supaya kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan dapat menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam satu nama, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-11. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutup dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari perikop ini kita belajar bersama-sama. Hal yang pertama bisa kita pelajari adalah Tuhan Yesus benar-benar mati, dan dia benar-benar bangkit, dan dia benar-benar telah naik ke surga untuk menyediakan tempat yang terbaik bagi kita. Kalau Tuhan Yesus sekedar disalibkan, sekedar mati, yang lain juga bisa. Tetapi dia benar-benar bangkit, dia benar-benar naik ke surga, dan itu menjadi berkat untuk kita semua. Itu yang harus kita pegang. Hal yang kedua bisa kita pelajari adalah Tuhan Yesus naik ke surga tidak membiarkan kita menjadi yatim piatu, tidak membiarkan kita seorang diri, ya. Ayat yang ke-8 menyatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita diberikan kuasa, Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita tidak merasa sendiri, supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi mengandalkan kuasa Roh Kudus. Dan ketahuilah, saat Roh Kudus ada bersama dengan kita bisa mampu melalui segala sesuatu. Kita bisa mampu melalui segala kesulitan kehidupan. Kita diberikan kekuatan secara jasmani, bahkan secara rohani, untuk kita bisa menjalani kehidupan yang berat ini. Tetapi saat kita bersama dengan Tuhan, saat ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita dikuatkan, bahkan kita dijadikan lebih dari pemenang di dalam segala perkara. Hal berikutnya yang harus kita pelajari adalah Roh Kudus diberikan kepada kita untuk kita menjadi saksi bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, bahkan tidak terbatas kita harus menjadi saksi yang baik di dalam Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan seperti ini, mungkin banyak orang yang bersungut-sungut, banyak orang yang menggerutu. Mari kita jadi anak Tuhan, kita selalu bisa menyatakan apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Walaupun harga-harga naik, kita tetap bisa membeli, sebab ada berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita tidak perlu bersungut-sungut, kita tidak perlu menjadi susah. Yang harus kita lakukan adalah lakukan kebenaran firman Tuhan, bekerja sebaik-baiknya, lakukan tanggung jawab kita, maka Tuhan pasti akan memberkati di dalam setiap kehidupan kita.
Di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, mari kita sama-sama untuk kita bergandeng tangan bersama-sama, untuk kita menyatukan hati bersama-sama, untuk kita bisa berdoa bersama-sama. Kita percaya Tuhan pasti menolong. Kita percaya penyertaan Roh Kudus ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya kasih Bapa selalu ada bersama dengan kita. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Tetap mengiring Tuhan sepanjang umur kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di dalam surga, kami berdoa dan kami bersyukur Tuhan atas kasih anugerah-Mu. Firman-Mu menguatkan kami. Ada kasih Bapa, ada kasih Tuhan Yesus, ada penyertaan Roh Kudus yang senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di FHL Surakarta, bahkan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah kasih Bapa, kasih Tuhan dan penyertaan Roh Kudus ada di dalam setiap kehidupan kami semua, sehingga kami menyadari kehidupan kami tidak mengandalkan kekuatan kami tidak mengandalkan manusia, tetapi kami hanya berserah dan mengandalkan Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa memberkati bangsa kami Indonesia. Kami percaya Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dipulihkan Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi dengan seluruh jajarannya. Berkatilah kota Solo ini Tuhan, sehingga kota Solo penuh dengan kedamaian, kota Solo dipulihkan, dan kami semua menjadi berkat bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa memberkati setiap jemaat Tuhan, khususnya yang ada di FHL Surakarta. Biarlah kehidupan mereka diberkati Tuhan, keluarga mereka diberkati Tuhan. Segala hal yang kami lakukan bersama dengan Tuhan Yesus, Tuhan membuatnya berhasil. Biarlah kasih dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kehidupan kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.